Selamat siang, mari kita menyanyi satu lagu sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Jaminan mulia. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Ketiga, karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia dan berlimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh dan pasti jaminan Tuhan bahwa Yesus adalah milik kami selamanya. Kami mendapatkan keselamatan, kami dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka kami dapat memuji Yesus penebus kami setiap hari. Memuji Yesus penebus kami. Kami bisa menyerahkan kepadanya segala sesuatu dan boleh memperoleh kelegaan dan sukacita. Dan karena menyerahkan segalanya, di dalam penebus ada berkat bahagia yang berlimpah. Dan kami yakin itu yang sudah dialami oleh Ibu Shirley sekarang. Maka sekarang hamba-Mu bukan berbicara kepada mereka yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi berbicara kepada kami yang hidup. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan pakai pemberitaan firman Tuhan dalam keterbatasan hamba-Nya, dan kiranya Tuhan memimpin kami ke depan ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita hari ini akan melihat 3 hal yang diakibatkan oleh kematian. Yang pertama, kematian adalah penyetara yang terbesar, great equalizer. Saya akan bacakan dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal ke-9 ayat 11 sampai 12. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan juga bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk orang yang cerdas, karunia bukan untuk orang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Mungkin kita belum lama ini sudah mendengar ada bos dari suatu perusahaan yang cukup besar, dalam perjalanan mobilnya mengalami kecelakaan di jalan tol, padahal itu mobil yang cukup mewah, dan meninggal seketika. Ya, ada lagi orang-orang yang di dalam keadaan kondisi yang mungkin tidak di dalam kondisi yang kelihatan biasa-biasa, kena serangan jantung, meninggal. Ada juga orang yang sakit selama bertahun-tahun lalu meninggal. Dan kemudian kita melihat ini terjadi pada semua orang.
Orang kaya, orang miskin, orang yang kelihatan hari ini baik-baik saja, ataupun yang tidak. Selama masa pandemi COVID, saya sudah beberapa kali memakamkan mereka, termasuk ada juga jemaat kami yang terkena COVID. Gitu. Jadi semuanya rata sekali. Ada orang tua, ada orang muda, ada mereka yang besar, ada mereka yang kecil. Ya, belum lama juga ikut kebaktian penghiburan dari seorang anak remaja umur 20. Pulang naik sepeda motor, dia sudah malam kerjakan tugas, kepepet, kelindas di bawah truk. Banyak sekali hal. Kematian adalah penyetara yang seimbang. Siapapun bisa mengalami great equalizer. Itu terjadi pada semua orang dan tidak ada satupun yang bisa menghindar kalau waktunya sudah tiba. Ini yang pertama. Kematian adalah penyetara. Jadi mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita hebat atau biasa-biasa, mau kita berpangkat ataupun tidak, mau kita memiliki segala sesuatu ataupun kita miskin, sangat setara. Begitu mengalami kematian, selesai. Sudah tidak ada lagi yang dapat membedakan. Great equalizer, penyetara yang seimbang. Tetapi kematian juga adalah great divider, pemisah yang terbesar. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengatakan pada hari engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita menemukan Adam dan Hawa nggak mati loh. Jadi kan kesannya apakah Tuhan berbohong ya? Masih hidup-hidup aja tuh, nggak mati. Nah, tapi itu sudah terjadi perpisahan. Perpisahan antara Tuhan dengan Adam, dengan Hawa. Nah, saya ambil satu contoh ya. Ini kebetulan ada, ini kelihatannya asli ya. Bapak Ibu, ini daun hidup atau daun mati? Kelihatan hidup tapi sudah mati. Kenapa? Karena dia terpisah dari sumber hidup. Kalau kita biarkan, dia lama-kelamaan dia akan layu dan mati. Adam dan Hawa pada waktu jatuh ke dalam dosa, dia sudah terpisah dari Tuhan. Great divider, dia sudah terpisah sehingga kelihatan masih hijau, masih hidup. Cepat atau lambat ini akan menjadi tua, layu dan mati. Karena Adam adalah bibit unggul awal, dia masih 900 tahun lebih. Tetapi kita yang sekarang 70 kalau kuat, 80, beberapa bisa 90, 100. Tidak semua. Istri saya hanya 39. Tapi kita sudah terpisah. Great divider. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dia mati karena dia terpisah dari sumber hidup. Terpisah dari Tuhan. Itulah sebabnya waktu mereka berbuat dosa, mereka nggak berani ketemu dengan Tuhan, mereka bersembunyi. Tuhan yang cari manusia. Agama yang benar bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari manusia. Karena kenyataannya manusia yang mencari Tuhan. Manusia terpisah dari Tuhan, manusia mau cari untung. Manusia mau cari kenikmatan, manusia mau cari segala sesuatu. Yang benar adalah Tuhan yang mencari. Kalau saya punya barang hilang, barang itu nggak bisa cari saya. Saya mencari dia. Kalau saya menciptakan barang itu, dia nggak mungkin cari saya kalau dia hilang, saya yang cari. Demikian juga Tuhan waktu menciptakan saya hilang, saya terpisah dari dia. Bukan saya yang cari dia, dia yang cari saya. Waktu Adam berdosa, dia bersembunyi. Dia memakai daun, dia menyembunyikan diri, dia rasa dia takut ketahuan telanjang. Dia terpisah dari Tuhan. Maka ada perpisahan great divider antara manusia dengan Tuhan. Lalu kemudian ada perpisahan antara manusia dengan manusia. Sebelumnya dia bilang, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Orang kalau lagi pacaran tuh, wih, pujangga. Bisa tulis surat lama. Kalau sekarang nggak surat ya, WA, panjang ya, telepon. Ya, kita bisa lama sekali telepon seperti nggak. Udah makan belum? Hal udah makan belum? Itu ditanyain begitu kan. Hal-hal yang nggak penting begitu. Ditanya, wah ada relasi baik. Tetapi nanti kalau sudah mulai ada keributan pertama, keributan kedua, dan sebagainya, terjadilah perpecahan. Kadang-kadang ada suami istri yang masih tinggal serumah, tapi sebetulnya sudah terpisah. Itu sudah great divider. Ada pemisah antara Allah dengan manusia. Waktu Tuhan tanya kepada Adam, apakah engkau makan? Kenapa kamu sembunyi? Aku telanjang. Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Kamu makan. Terus dia menyalahkan keduanya. Perempuan Hawa yang kau tempatkan, itulah yang memberikan padaku, maka aku makan. Jadi dia sudah terpisah antara Tuhan dan dengan manusia. Great divider. Man to God, man
to his woman ya. Man to man. Manusia kepada manusia sudah terpisah. Itu kematian. Gak terbilang banyaknya orang yang tinggal serumah tapi sudah mengalami tanda kutip kematian. Belum lagi man to self. Ada orang-orang yang memiliki kesuksesan dan kekayaan yang begitu besar. Jimi Hendrix pernah dalam konser dia yang terakhir, dia adalah kelihatannya pelopor gitar listrik ya pada zamannya. Satu saat saya dengar cerita dia waktu dia sudah konser, dia main terus dia banting gitarnya. Untuk apa ini semua? Malam itu dia mati bunuh diri. Man to self, dia terpisah. Macam-macam. Manusia sudah terpisah dari dirinya sendiri. Itu ada Will Chamberlain ya katanya seorang yang sangat hebat pada zamannya, pemain basket yang luar biasa. Dan konon dia sendiri ngomong, saya seumur hidup pernah tidur dengan 20.000 perempuan dan sangat bangga. Tapi waktu dia mati tersendiri di kamarnya dan tidak ada orang sama sekali. Man to self. Manusia, kematian adalah penyetara yang seimbang. Semua orang akan mengalami. Kedua adalah pemisah yang terbesar. Manusia dengan Allah, manusia yang mencari Tuhan, manusia dengan sesama dengan pasangannya, manusia dengan dirinya sendiri. Kalau kita dilepaskan cuma mengejar kesuksesan ya, percayalah, setelah sampai sukses, kita akan bingung. Karena kita tidak dipanggil untuk itu. Ada Jack Higgins, penulis novel The Eagle Has Landed. Lalu ditanya, Jack, itu tulisan tentang rencana pembunuhan Hitler oleh para pasukan yang dari Inggris, kelihatan pasukan yang berani bunuh diri. Wah, buku dia laris keras. Dia sukses sekali. Pada puncak karirnya orang tanya, Jack, kalau kira-kira ya 10 atau berapa puluh tahun lalu ada orang mau kasih nasihat sama kamu, kira-kira nasihat apa yang mau kamu dengar? Jack Higgins mengatakan, saya harap sebelum saya sesukses sekarang, ada orang yang ngomong dulu sama saya. Percayalah, kalau kamu sudah sampai puncak, sepi. Silakan kejar semua kesuksesan, tapi tanpa Tuhan, waktu dia sudah terpisah dengan Tuhan, dia sudah terpisah. Dia boleh kaya memiliki, begitu saja sampai ke atas, dia kesepian. Tidak sedikit orang yang pakai narkoba, tidak sedikit orang yang kemudian segala macam, suicidal. Boris Becker juga konon katanya begitu waktu ditanya, kamu udah cukup sukses, istrimu model ya, kulit hitam kalau nggak salah. Apalagi yang kamu kejar, Boris? Boris Becker mengatakan, setiap hari saya bergumul bagaimana caranya supaya saya nggak bunuh diri. Great divider orang tanpa Tuhan itu adalah kematian. Manusia diciptakan untuk berelasi dengan Tuhan. Begitu dia terlepas dari Tuhan, dia terlepas dari sesama, dia mengalami kematian. Kematian itu mulai dari keterpisahan dengan Tuhan, tapi juga akhirnya keterpisahan secara fisik. Kematian. Kita akan mengalami kematian. Dan yang terakhir, dua ini kan kelam banget ya. Tapi yang ketiga ada great redemption. Kematian yang menjadi penebusan yang paling besar. Kematian menjadi penebusan paling besar adalah kematian yang di tengah, yang di Bukit Golgota. Itu orang yang mati. Di atas Bukit Golgota ada 3 kematian. Yang pertama, die in sin. Mati di dalam dosanya. Dia merasa dia, jikalau engkau anak Allah, turun, lepaskan dirimu, lepaskan juga kami. Die in sin. Dia sama sekali tidak pernah bertobat. Dia rasa dirinya, oh ya kamu dihukum, saya juga dihukum. Tapi yang kemudian satu, bertobat. Dia bilang, kamu gak takut ya? Kita ini harusnya dihukum karena dosa kita. Tetapi orang ini tidak berdosa. Dia bilang, Yesus, ingatlah aku pada hari ini, kalau engkau datang kembali sebagai raja. Dia bukan bilang hari ini, dia bilang, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Si penjahat itu ngomong. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga. Nggak tunggu nanti loh. Nggak ada masa antara. Nggak ada. Karena di atas kayu salib Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Itu adalah kematian dia yang die for sin. Ini die in sin, penjahat satu. Die to sin, dia mati dan ditebus, diselamatkan. Tapi die for sin, mati menanggung orang berdosa. Cuma ada satu, namanya Yesus Kristus. Semua orang harus menanggung dosanya sendiri-sendiri. Dan tidak ada yang bisa membayarkan. Karena upah dosa itu kematian, maut. Orang akan terpisah dari Tuhan, orang akan terpisah, dan
Kemudian setelah itu dia akan mengalami keterpisahan yang sangat besar, tetapi ada kematian yang menjadi penebusan yang besar. Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayat 6 ya sampai 11 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Tidak mudah orang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang yang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih musuh, masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Great redemption. Waktu kita masih lemah, Kristus sudah mati bagi kita, menunjukkan kasih-Nya. Mati ketika kita berdosa. Lebih-lebih sekarang, waktu kita dibenarkan dalam darah-Nya, kita akan selamatkan dari murka Allah. Kalau great equalizer, kita semua mengalami. Semua harus mati. Great divider, kita semua mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Tetapi apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah mengalami great redemption? Penebusan yang terbesar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak mati, tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Ibu Shirley memang mengalami kematian. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Percayakah engkau? Kita ditebus, diselamatkan oleh Kristus, bukan cuma untuk menunggu masuk surga, tidak. Tuhan menebus kita karena Dia mau kembali berelasi dengan kita. Kita yang tadinya mati, hidup lagi. Daun ini yang tadinya putus, tidak bisa nyambung lagi, di stek, sambung lagi. Bisa hijau lagi, bisa hidup lagi. Tuhan tidak mau kita terpisah. Dia mau kita hidup dengan Dia. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, surga itu bukan seperti yang kita pikir ya, kayak taman rekreasi, kayak taman, kayak apa ya. Ya itu mungkin ada poin seperti itu. Tapi surga adalah waktu manusia yang berdosa bisa berelasi lagi dengan Tuhan. Tuhan ciptakan neraka adil nggak? Percayalah, orang yang tidak mau menerima Kristus, tidak mau diampuni dosanya, tidak mau berelasi kembali pada Tuhan, waktu dia ditaruh di surga, dia sangat tidak nyaman. Pasti nggak nyaman, karena dia terpisah. Tapi orang yang dari dalam dunia, dia sudah menerima Kristus, dia tidak terpisah, dia sudah dipersatukan dengan Tuhan. Pada waktu matinya, Alkitab mengatakan rohnya kembali saat itu juga kepada Tuhan. Tidak tunggu nanti-nanti, bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Itu Ibu Shirley. Sudah. Tetapi dia akan mengalami sukacita waktu dia bertemu dengan Tuhan. Lebih daripada semua kesuksesan dan semua yang pernah dia terima dalam hidupnya. Dia sudah bersatu kembali dengan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan nanti di akhir zaman ini akan menjadi tanda kutip wisudanya. Tubuhnya akan dibangkitkan bersatu dengan rohnya. Waktu itu akan ada satu kebangkitan umum yang sangat besar. Sekarang rohnya bersama dengan Tuhan, kelak rohnya akan turun bersatu dengan tubuhnya yang sekarang dimakamkan. Dia akan dibangkitkan. Dan kita adalah satu persekutuan yang besar sekali. Ibu Shirley pernah terpisah dengan Tuhan karena dia orang berdosa, tapi dia juga sudah diselamatkan. Dia dipersatukan dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah menerima great redemption? Penebusan terbesar. Kasih Tuhan yang mempersatukan kita untuk berelasi lagi dengan Dia. Setelah ini berelasi, kita bisa pelan-pelan berelasi dengan diri sendiri. Hidup jadi punya makna. Kita tahu tujuan kita. Kita bisa berelasi dengan sesama. Dan waktu itu, ini bukan lagi kematian, tapi persatuan yang sangat besar.
Kiranya Tuhan yang mengasihi Ibu Shirley, Tuhan Yesus juga mengasihi Bapak Ibu sekalian. Kita boleh menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kelak ada persatuan yang sangat-sangat besar dengan semua orang yang percaya. Ada satu penebusan yang sangat-sangat agung, sangat besar. Tidak ada lagi duka cita dan air mata. Mari kita berdoa. Kami telah terpisah dari Tuhan. Siapapun kami, cepat atau lambat, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, sukses ataupun tidak, kami akan mengalami kematian. Tetapi Kristus mati menggantikan kami orang berdosa, dan dia telah menerima saudari kami, Ibu Shirley, bersama dengan dia di surga. Kami yang di dalam perjalanan ini kiranya boleh mengalami persatuan dengan Kristus seperti Ibu Shirley. Dan kami boleh dipulihkan. Tuhan, pulihkanlah kami. Biarlah pengejaran kami yang sia-sia atas yang bukan Tuhan, kami belajar untuk tidak mencari itu. Semua yang lain adalah tambahan. Tetapi persatuan dengan Tuhan, pemulihan relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri kami, itu adalah kehidupan. Dan itulah yang paling utama. Tuhan berkati setiap kami, hiburkanlah seluruh anggota keluarga, berkati Pak Reno dan kedua anak. Kami mohon karena firman Tuhan, ucapan manusia berhenti di sini, tapi kiranya Roh Kudus Tuhan menghibur dan menolong kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengatakan bahwa manusia itu adalah debu tanah. Dan sama seperti Ibu Shirley, dia juga adalah debu. Dan debu akan kembali kepada debu. Tetapi roh akan kembali pada Tuhan. Dan debu ini kelak akan dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi sakit kanker. Tidak lagi penderitaan air mata semua. Tapi memang waktunya Tuhan tidak seperti waktu kita. Maaf. Tapi sekarang Ibu Shirley sudah bersama dengan Tuhan di surga yang mengasihi dia. Kita boleh berduka cita, tapi kita juga bisa bersuka cita. Ibu Shirley sudah selesai dan dia sudah bersatu dengan Tuhan dalam keindahan. Karena itu saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan semua orang yang percaya boleh menyatakan pengakuan iman kita, orang-orang percaya, bersama dengan Ibu Shirley dan semua, mungkin dalam variasi yang berbeda-beda. Mari kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa dalam surga, kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini dan kami akan memakamkan tubuh Ibu Shirley, tapi kami tahu itu akan dibangkitkan kembali di akhir zaman. Rohnya dikembalikan bersama dengan Tuhan. Hiburkanlah seluruh keluarga yang berduka. Berikanlah sukacita kepada mereka. Kami mengakhiri semua dan kami berdoa seturut dengan doa yang Tuhan kami Yesus Kristus ajarkan, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lampunya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah sudah selesai, saya serahkan kembali. Mungkin ada yang mau sambutan? Untuk kata sambutan, kami silakan. Oh ya,
Tes. Tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan juga terima kasih pada teman-teman, saudara, keluarga yang selalu menemani dan menguatkan saya dari Papa Mama, Koko, dan ponakan-ponakan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Jadi ponakan yang di tengah itu. Dari keluarga Subiantoro juga terima kasih sudah banyak membantu menyertai selama beliau masih hidup sampai hari ini, dan juga anak-anak 5 putri yang sudah setia bekerja bersama-sama dengan ibu selama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akan tetap lanjutkan pekerjaan dari ibu sebelumnya, dan semua tanggung jawab yang dia berikan kepada saya akan saya lanjutkan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih semua. Dalam nama Tuhan Yesus saya mengucap syukur. Demikian.